Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya pengen menyampaikan tentang tips ya bagaimana ya memulai untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya, singkat saja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya supaya teman-teman bukan hanya sekedar kuantitas hafalan yang didapat, akan tetapi kualitas. Oke, dimulai. Yang pertama teman-teman perlu perhatikan adalah masalah niat. Niat ini penting banget teman-teman semua ya. Karena dengan niat itu kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita niatkan. Jadi apa yang kita dapatkan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, di dalam hadis disebutkan ya seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya, jadi kalau teman-teman cuma pengen hafal 30 juz, ujian 30 juz sekali duduk, bla bla dan seterusnya, ya udah itu yang didapat. Nauzubillah min dzalik kan ya. Ya, akan tapi lalu harusnya bagaimana? Niatnya seperti apa? Nah, perlu teman-teman mengkaji. Ada kitab yang saya rekomendasikan sangat dan harus khatam berkali-kali dan dikaji di pondok pesantren, di rumah Quran manapun. Itu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu membahas tentang keutamaan sebenarnya saya ngafal Quran buat apa sih? Ya, sebenarnya saya baca Quran tuh buat apa sih? Apakah saya harus setiap hari? Buat apa? Sebenarnya saya mendengarkan murotal itu manfaatnya apa sih? Dan seterusnya. Menghafal, membaca, mendengar, ya, mengamalkan, mengajarkan. Apa sih keutamanya? Itu dibahas semua di kitab At-Tibyan fi Adi Muhammadil Quran. Mungkin menarik akan kita buat kontennya mungkin ya, mengkaji kitab di YouTube insyaallah taala. Kalau mungkin dari teman-teman tertarik mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan banyak yang request, saya akan buat insyaallah taala. Oke, itu yang pertama. Jadi melihat sebenarnya motivasi saya itu apa? Niat itu diperhatikan. Lalu yang kedua adalah setelah mengetahui ya motivasi, tujuan menghafalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan seterusnya, membagi waktu. Ya, membagi waktu, fokus membagi waktu. Ya, jadi kalau teman-teman yang baru menghafalkan Al-Qur'an, ya perlu yang dimana dibagi waktu khusus untuk bersama Al-Qur'anul Karim. Contoh mungkin ba'da subuh, sebelum zuhur, siang, atau mungkin sore, atau mungkin ba'da maghrib. Ya, dan di situ teman-teman ya, menyesuaikan ya. Jadi bagi yang baru ziyadah berarti fokus ke ziyadah. Nanti ketika sudah punya hafalan, nanti ada murojaahnya. Jadi ada waktu khusus untuk ziyadah tambahan ya, waktu untuk menghafal. Yang kedua waktu untuk murojaah. Murojaah ini apa? Membaca seluruh hafalan yang dipunya. Ya, contoh misalkan teman-teman punya hafalan 6 juz. Ya, saran saya yang paling terbaik, hafalan itu harus terputar dalam sepekan. Misalkan punya 6 juz, berarti kalau dibagi dalam sepekan, anggap aja 6 hari, berarti satu hari 1 juz minimal. Ya, minimal 1 juz. Lalu bagaimana kalau nggak lancar? Lalu bagaimana? Ya, yang lancar saya hanya sebagian, saya ini. Ya, tetap dibaca. Jadi, kalau yang nggak lancar itu bin nadhar, dengan melihat mushaf. Kalau lancar itu bil ghaib. Ya, dengan tanpa melihat mushaf. Lalu gimana dong? Nanti nggak lancar-lancar. Ya, justru ikhtiar kita kalau kita baca terus itu untuk lancar. Ada backsound ayam ya, nggak apa. Kebetulan dekat warung. Yang melihara ayam di atas nih ketinggian Gunung Lawu di Sendang Derajat. Oke, kita lanjutkan. Apa tadi? Yang ke apa? Bagi waktu ya. Jadi nanti kita ambil satu waktu lagi ya bagi yang mungkin teman-teman hafalannya hilang, bagi teman-teman yang hafalannya mungkin abu-abu atau gimana, ya sambil dibaca terus itu adalah bagi satu waktu khusus untuk mengembalikan hafalan. Jadi ada 3 waktu untuk nambah hafalan, terus nambah murojaah atau membaca seluruh hafalan, mau lancar apa nggak lancar. Lalu yang ketiga adalah untuk mengembalikan hafalan. Ya, itu penting sekali. Terus poinnya fokus, ya komitmen, prinsip. Sebagaimana teman-teman sudah membagi waktu untuk makan, ini juga ya wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, jiwa kita ini lebih butuh yang namanya ya ruh, power, atau apa energi ya dari Al-Qur'anul Karim. Ya, zikir yang paling afdol adalah Al-Qur'anul Karim. Nanti teman-teman bacalah ya keutamaan Al-Qur'anul Karim, banyak sekali, nanti bisa. Atau mungkin nanti ada sesi saya buat konten untuk mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Itu benar dahsyat banget.
Ya, apalagi kalau berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, supaya ngaji kita nikmat, supaya kita sholat itu nikmat, mendengarkan Al-Quran, supaya sholat kita baca surah Fatihah nikmat. Apa kata beliau? Fa'idha syarafil qira'ati falyakun sya'nul khushu'a wa tadabbur 'inda al-qira'ah wa dalailu 'alaihi akthar min an tuhsara, dan seterusnya, wa tukthar sampai wa bi tastanirul qulub. Atau kama qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, kata beliau yang dimana baca Quran itu harus membawa maksud niat dalam hati untuk khusyuk dan tadabbur. Ya, bagaimana cara? Aku nggak paham bahasa Arab gimana? Ya, tetap bagaimana caranya kita bisa fokus untuk menikmati bacaan tersebut. Nah, perlu yaitu dimana niat. Maka mungkin problem selama ini kita belum bisa menikmati bacaan Al-Quran karena kita belum ada niat untuk tahdhirun niyah. Ya, tahdhirun niyah. Yang ketiga adalah menjaga dari kemaksiatan. Ya, nanti yang muncul lah, Kak, Bang, Mas, Ustadz atau apa, itu ada tuh yang ngafalin Quran lancar terus tapi maksudnya tetap jalan. Kita nggak mau dong, ya, termasuk orang yang kena tipu gimana maksudnya? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya, ya, ilmunya, masya Allah, Qurannya masya Allah, akan tapi maksiat jalan tapi tidak terjadi dan dia nggak sadar. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, karena itu cuma kuantitas saja. Tidak ada di sisi keberkahan, kebermanfaatan. Harusnya Al-Quran itu terprogram di dalam hatinya, dalam pikirannya. Dia justru malah dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kemaksiatan, keburukan. Harusnya seperti itu. Kan akhirnya kayak ya cuma kuantitas saja, cuma hafalan saja. Ya, kan kita nggak mau itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan dan istiqomah dalam kebaikan. Kalau kita jatuh, ya manusia ini Bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabin. Ya, anak Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Maka teman-teman bertaubat. Ya, jatuh taubat. Bismillah. Allah Maha tahu niat kita kok. Ya, Allah Maha tahu kok ketulusan kita kok. Ya, bismillah. Mungkin itu dulu teman-teman. Mungkin secara detailnya karena ini dadakan. Ya, saya tertarik pengen bahas ini. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman ada request mau bahas apa dan segala macam bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, habis itu share ke teman-teman semuanya. Bismillah, semoga saya semangat untuk menebarkan manfaat kepada teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat kita semua untuk selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bye.